Kami berbincang dengan kandidat Doktor Pendeta M. Robert Siagian, MTH. Dia seorang pendeta HKBP yang baru-baru ini baru menyelesaikan doktornya di Universitas Setiawacana Salatiga. Kami berbincang karena ada buku yang beliau tuliskan. Ini menarik karena buku hikmat atau ungkapan-ungkapan filosofis yang dia hubungkan dengan Alkitab. Hora Samang, pendeta. Hora Samang. Ya. Senang berjumpa dengan Amang. Saya juga sangat senang bertemu dengan Amang. Ya. Di beberapa waktu lalu sebenarnya kita pernah berkontak juga, Mang. Iya, Sebagai iya. wartawan saya pernah kontak Amang. Iya, iya. Mungkin sudah puluhan tahun. Iya. Jadi nama Amang itu memang sudah saya kenal orang yang suka menulis ya. Iya, saya sangat suka menulis. Tolong ceritakan bagaimana latar belakang buku ini Amang tulis. Sebagai seorang pendeta HKBP, saya merasa punya hutang besar Ya. untuk membantu umat HKBP, komunitas HKBP, lebih khusus lagi kaum muda HKBP untuk hidup lebih lebih bijaksana ya, lebih cerdas ya. Lalu sumber-sumber kecerdasan sangat banyak di sekitar kita. Ya. Tentu dunia keagamaan adalah sumber kecerdasan ya, kecerdasan spiritual, emosional, tetapi juga sebenarnya dunia kebudayaan ya. Dunia kebudayaan Batak itu juga sumber kearifan ya, sumber wisdom yang melimpah ruah ya, melimpah ruah. Dan studi teologi yang panjang menolong saya untuk menyadari bahwa rupanya hikmat dalam kehidupan keagamaan bangsa Israel juga merupakan koleksi ya, koleksi dari hikmat bangsa-bangsa di sekitar mereka, ya kan? Nah, jadi mereka melihat hikmat di sekitar bangsa-bangsa mereka itu selaras dengan kehendak Tuhan yang mereka adaptasi ya, mereka integrasikan ke dalam kesana keagamaan mereka, spiritualitas mereka. Lalu saya menjadi bertanya, kalau begitu meneladani warisan kecerdasan bangsa Israel yang mengapresiasi, mengintegrasikan elemen-elemen hikmat dari bangsa-bangsa sekitar menjadi elemen-elemen dari kehidupan keagamaan mereka sendiri. Ya mengapa saya tidak mengintegrasikan ya, hikmat secara apresiatif dari kasana kebudayaan Batak ya, keagamaan Batak. Nah, lalu saya pengalaman menjadi pendeta di 3 distrik juga memang sangat mewarnai saya, memberkahi saya. Mulanya saya itu praktek di AKBP Sibuluan Onang Ganjang selama 2 tahun. Setelah itu saya ke Samosir, ya. Saya pendeta pertama di AKBP Ronggun Huta, Onan Baru Pangururan. Setelah itu saya dosen ya, di seminari Sipaholon. Pengalaman panjang itu yang makin memperdalam apresiasi saya terhadap warisan-warisan filosofis ya dan teologis ya dari kasana kebudayaan dan keagamaan Batak yang rupanya juga memiliki keselarasan dengan kitab suci kita, Alkitab ya. Jadi makanya saya sandingkan sebagai misal ya, ajaran Batak itu tentang kemahahadiran Tuhan ya. Silunggu sitata didia hita hudul disido amat tadebata. Jadi itu jajar dengan ajaran kekristenan tentang omnipresent, yang omnipresent dari kekristenan kan. Allah hadir di mana-mana ya. Ya, jadi kan kalau the core message ya, pesan intinya sama, ya kan lebih bijaksana untuk mengutarakan itu dengan filsafat Batak ya. Silunggu sitata desi kita hudul disido amat tadebata. Nah, jadi
Saya sandingkan itu dengan teks-teks Alkitab, lalu misalnya kemudian salah satu ajaran Yesus khotbah di bukit, berbahagialah yang lemah lembut, maka mereka akan memiliki bumi, ya, mewarisi bumi. Itu juga punya kesepadanan dalam filsafat kultural dan filosofis Batak, patun hanguluan, ya, tuis hamaguan, kan itu. Jadi dan memang sekarang ini teknologi sudah di era modern, di abad 21 ini sudah makin terbuka kok, ya, menghargai teks kehidupan, ya, di luar Alkitab yang bisa justru memperkaya, ya. Itu disebut teologi kontekstual, ya? Boleh juga kita sebut teologi kontekstual. Jadi pesan-pesan sentral dari Alkitab itu kita artikulasikan dengan bahasa kontekstual, ya, dengan bahasa yang kontekstual. Jadi dengan ungkapan-ungkapan kontekstual. Jadi ungkapan-ungkapan dari dunia kebudayaan dan keagamaan Batak, ya. Nah, itu jadi saya sangat suka, dan salah seorang dosen saya, Profesor John Titele, dulu pernah rektor di UKSW, dan dia tamat dari Amerika itu, ya. Dia mengatakan kita itu perlu meneladani bangsa Korea, ya. Korea, Jepang, Korea Selatan utamanya. Iya, Korea, ya, bolehlah dua-duanya lah kita, ya. Jadi Tiongkok, ya. Mereka itu sudah menjadi bangsa yang sangat maju, ya, bangsa modern, ya. Tapi mereka itu tetap menghargai kebudayaannya. Iya kan? Nah, jadi maunya kita juga bangsa Indonesia, entah apa sukunya, ya, entah Ambon atau Jawa, Batak, ya, tetap menjadi Kristen yang modern, tapi juga tetap menjadi Batak, ya. Jadi tetap karena kebudayaan itu kan akar-akar kehidupan kita, ya. Jadi kita akan menjadi besar tanpa mudah runtuh kalau akar-akar kebudayaan kita itu, akar-akar kehidupan kita itu, kebudayaan kah, keagamaan kah, itu tetap kita pupuk, ya. Jadi kita nggak terserabut dari akar-akar kita, ya. Itu Amang, ya. Amang Pendeta, kalau tadi disebut kebudayaan, berarti memang kita masing-masing di budaya itu ada kearifan. Tapi banyak yang latah sekarang disebut kearifan lokal. Malah seharusnya kita, karena bisa sandingkan pikiran-pikiran yang sudah modern itu juga bisa disandingkan dengan kearifan budaya itu. Harusnya kita tidak perlu lagi sebut itu kearifan lokal, karena itu kan bisa disetarakan, bisa disandingkan. Apakah kemudian persandingan pemikiran Kristen itu Amang sandingkan dengan ungkapan-ungkapan filosofi Batak? Banyak kesetaranya begitu. Iya, kalau kita mau lebih rendah hati, Tuhan itu kan sejak awal kan hadir, ya, di bumi ini, ya. Hadir di seluruh kehidupan masyarakat, ya. Jadi sebelum Injil datang melalui para misioner, para misalnya Nomensen, Tuhan kan sudah datang, ya, sudah bekerja, ya, sudah bekerja menggembalakan manusia di dunia ini, yang melalui hikmatnya, ya, melalui kebudayaan, ya, melalui kebudayaan. Jadi bukan sebenarnya baru setelah para misioner datang maka Tuhan baru datang, tidak kan? Jadi sebelum para misioner harus juga datang, Tuhan sudah bekerja dengan penuh misterinya, ya. Nah, sehingga pikiran-pikiran yang selaras dengan Injil itu juga sudah kita temukan dalam kebudayaan Batak, ya. Tapi memang belum sempurna, ya. Nah, makanya Injil datang kita menyempurnakan, ya. Nah, jadi namanya kearifan lokal, ya. Tapi karena kita melihat itu sejajar dengan nilai-nilai dengan core message dari Injil, ya kita artikulasikan itu ke publik global, ya. Nah, jadi dia memang tumbuh, ya, berakar di bumi Tapanuli, ya, tanah Batak. Tapi karena itu selaras dengan nilai-nilai Injil
dan selaras dengan nilai-nilai luhur peradaban dunia, maka kita artikulasikan ya, kita suarakan ya, kita ucapkan ke publik global ya, ke publik internasional. Makanya saya rindu suatu saat ini, mulanya bahasa Batak Indonesia, saya rindu ini akan hadir dalam bahasa Inggris dan Jerman ya. Jadi itu harapan saya, karena supaya bangsa-bangsa English country bisa mengakses ya. Nah, jadi bangsa-bangsa yang berbahasa Jerman juga bisa mengakses ya. Batak kan sudah menyebar di seluruh dunia ya. Nah, jadi sebagian dari mereka generasi muda sudah lebih bisa mencerna itu bahasa Inggris daripada bahasa Batak ya. Jadi makanya saya bantu mereka saat ada bahasa Batak, saya bantu mereka memahami dengan membuatnya dalam bahasa Indonesia. Tapi saya ingin ini hadir dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, tidak terlalu lama lagi. Kalau kita sebut dari ungkapan filosofi itu kan bisa kita sebut itu saripati dari semua kearifan yang ada kan. Benar. Jadi itu dinarasikan beberapa kalimat atau dalam beberapa kata. Itu menjadi satu pegangan. Tadi singgung orang Israel, orang Yahudi, mereka kan sudah lama dengan amsalnya itu yang ditulis Salomo. Bertepatan Salomo begitu ditahbiskan menjadi raja, yang dia minta kan hikmah. Hubungannya dengan khotbah. Tadi di mimbar disampaikan. Bagaimana semangat, antusiasme mencari kebijaksanaan itu. Hubungannya juga dengan orang Batak yang selalu kita rindu bahwa orang Batak itu harus ya disebutlah anaknya itu Hamoraon. Jadi kemanapun dia harus junjung agar anaknya juga bisa bersekolah lebih tinggi begitu. Benar. Apa lebih dalam dari ini penglihatan Abang? Jadi khotbah hari ini 18 Agustus 2024 di HKBP didasarkan kepada Amsal 9 ya, ayat 1 sampai 6 ya. Temanya dirumuskan Raja atau Pusat HKBP Tarutung, buanglah kebodohan ya, dan kejarlah jalan pengertian ya. Jadi Batak itu secara umum, HKBP secara khusus dari dulu sangat menghargai pendidikan, dunia pendidikan ya, sangat menghargai. Jadi itu misalnya terungkap dalam nyanyian anak koki doa moraun ya. Jadi supaya tanda dari penghargaan orang Batak terhadap anaknya sebagai hamoraun ya, mereka gigih memperjuangkan supaya anak-anaknya sekolah setinggi mungkin ya, setinggi mungkin. Jadi spirit seperti ini menurut saya sama dengan spirit dari kekristenan ya. Jadi tadi saya kutip Amsal 4 ya, ayat 7 ya. Kalau bahasa tempatnya lebih tajam itu kan. Tuhore habis tarani. Jala tuhoron sadok nan yang mom tumuhor pangatusia. Jadi Batak, HKBP dan Indonesia ya secara umum lagi kiranya tetap berinvestasi semasif-masifnya kepada dunia pendidikan ya. Jadi jangan sampai menomorduakan dunia pendidikannya. Jadi pendidikan keagamaan dan pendidikan sains ya, itu harus berjalan serentak. Ya, jadi pendidikan keagamaan ya dan pendidikan sains ya, itu harus berjalan secara simultan. Itu rahasia dari kemajuan bangsa-bangsa besar di era modern ini ya. Jadi jangan kiranya investasi itu lebih banyak kepada rumah ya kepada rumah, fashion ya, fashion jadi dan kuliner ya. Jadi HKBP perlu tetap belajar semakin bijaksana marpangotik ya, menghemat untuk hal-hal yang konsumtif ya. Dan fashion ya. Jadi supaya punya dan yang cukup untuk pendidikan generasi muda. Apa pesan Amang sebagai pendeta yang juga sampai berjuang untuk doktor? Karena terkesan sekarang orang juga sekarang jadi bertimbang-timbang ini. Untuk apa lagi kalau itu hanya gelar, kalau tidak ada kualitas. Bagaimana mensinkronkan ini? Karena
orang-orang yang intelektual itu kan harus terlihat juga dari gagasan pikirannya. Iya, iya. Misalnya buku apa yang sudah dia tulis Iya, iya. lewat pendidikan yang sudah dia dapatkan. Iya, iya. Jadi saya selalu ingat itu setelah Jepang dibom ya oleh Amerika ya. Iya. Apa itu Hiroshima dan Nagasaki Nagasaki. ya. Jadi kaisarnya kan segera mencari guru ya. Berapa orang guru yang kita punya ya. Jadi bukan mencari siapa-siapa kaisarnya ya. Dia mencari guru ya. Jadi dia sangat menjunjung tinggi dunia pendidikan ya. Jadi hanya dalam tempo berapa puluh tahun Jepang pulih dan muncul kembali menjadi bangsa besar ya. Iya. Bangsa modern ya, bangsa maju. Jadi saya melihat filsafat kita tentang dunia pendidikan itu masih bermasalah. Kalau kita menelusuri di percakapan-percakapan di media sosial memang bermasalah ya pendidikan kita. Jadi kita belum cukup signifikan menghargai dunia pendidikan ya. Kita masih setengah hati ya. Jadi HKBP itu sangat memerlukan para pendeta yang sangat cerdas. Sore itu Nababan sering mengutip ya, lihat itu Sadrak Mesak Abednego ya. Mereka itu 10 kali lebih cerdas dari manusia sezamannya. Jadi tanpa kecerdasan 10 kali lipat kita nggak akan pernah menjadi terang dan garam dunia ya. Jadi HKBP itu sangat memerlukan para pendeta-pendeta muda yang berpendidikan sangat tinggi ya, dan punya integritas, dedikatif dan kredibel ya. Nah, pendidikan itulah jalur yang sangat efektif untuk mentransformasi kehidupan. Ada yang menyebut pendidikan itu sihir perubahan. Iya, benar ya pendidikan itu ya. Tapi memang perlu kita membangun hasarepon ya, kerendahan hati ya. Humility ya. Jadi kita menghargai sebagian para dokter di HKBP itu bergumul menelusuri dunia kepemimpinan ya. Kita menghargai itu. Tetapi sebagian lain mesti rendah hati dan sabar, tabah menelusuri jalan sunyi ya, menjadi penulis ya, menjadi penulis, menjadi pembaca, jadi terus seimbang. Jadi saya pernah mendengar HKBP sudah cukup doktor, itu mungkin benar juga dari satu sisi ya, tapi dari sisi lain masih sangat minim doktor di HKBP ya, masih sangat minim. Ya, jadi idealnya saya sudah suarakan kepada komunitas pendeta HKBP, idealnya di masa mendatang dan maunya makin cepat para preses itu semua bergelar doktor ya. Nah, para preses itu bergelar doktor. Jadi dia bisa berkontribusi intensif setiap sermon-sermon distrik dan dia berwawasan interdisipliner. Jadi dia tidak hanya punya kapasitas dalam teologi, tapi juga punya kapasitas dalam disiplin ilmu yang lain ya. Dalam hal kebudayaan, politik, ekonomi. Ya, jadi masih panjang yang harus kita benahi. Dan saya salah seorang yang ingin memang menulis ya. Ya, saya berdoa Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk lebih banyak menulis dan juga lebih banyak berbagi ya. Nah, saya rajin berbagi ya selama ini. Saya mungkin salah seorang dari pendeta KBP yang rajin menulis dan rajin berbagi ya, dari sedikit ya. Tapi menurut saya selain menantikan Pia Raja membangun jumlah para doktor dengan jumlah yang signifikan, ya sangat bijaksana kalau warga jemaat berlomba-lomba ya, mempersiapkan anaknya ya yang terbaik, yang paling sehat, tangguh dalam kesehatan untuk sekolah teologi, dan bila Tuhan memberikan mereka rezeki untuk memberikan dana sendiri kepada anaknya tanpa harus menunggu dari kantor pusat ya, ambil S2, ambil S3 dalam negeri, luar negeri ya. Jadi supaya bisa mengakselerasi pemenuhan kebutuhan HKBP terhadap tenaga-tenaga dokter yang muda. Baik, terima kasih Pak Pendeta Siagian sudah memberi waktu untuk Suara Tapian TV berbincang-bincang.